Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Dani Kurnianto, sebagai Editor-in-Chief dari Jurnal Infotel. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang tutorial jurnal series. Jadi nanti kegiatannya ini adalah akan berkelanjutan. Ini adalah seri pertama yang nanti kita akan belajar dengan tema adalah membuat jurnal baru atau create jurnal baru dengan platform Open Journal System atau OJS. Yang kita pakai di sini adalah OJS 3. Untuk membuat sebuah jurnal baru, kita perlu login dengan akun administrator jurnal. Di sini saya pakai instalasi di local server ya. Jadi kalau kita lihat di alamat browser di sini adalah tertuju pada alamat localhost OJS 3.114. Ini adalah OJS 3, seri OJS 3 yang saya install di server lokal. Kemudian index.php/jol ini adalah jurnal yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini patch dari jurnal yang saya buat sebelumnya, yaitu jurnal online. Saya buat patchnya adalah JOL. Nah, di sini nanti kita akan membuat jurnal baru. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah login dengan akun sebagai administrator OJS, administrator jurnal. Ya, ini diisi pada saat instalasi OJS 3. Setelah diisikan username dan password, kita login. Di sini nanti setelah login kita akan dibawa ke halaman dashboard sebagai administrator. Nah, di sini. Yang perlu kita lihat di sini, kita perlu lihat pada menu pada sebelah kiri tampilan. Nah, di sini kita pilih administration, kemudian kita pilih pada bagian site management. Di sini adalah host journal ya, klik host journal. Nah, di sini nanti akan terlihat jurnal apa saja yang sudah kita create atau kita buat. Baru satu yang sudah saya buat di sini, yaitu jurnal online dengan patch-nya adalah JOL ya. Kita akan membuat satu jurnal lagi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengklik create journal ini. Di sebelah kanan kita klik create journal. Kemudian kita isi isian-isian yang harus kita isi untuk membuat suatu jurnal baru menggunakan OJS 3. Yang pertama adalah nama jurnal ya, atau judul jurnal. Misalkan kita akan memberikan nama jurnalnya adalah jurnal teknik biomedis misalkan ya, jurnal teknik biomedis. Kemudian pada bagian jurnal description ini adalah silakan Bapak Ibu menuliskan deskripsi dari jurnal tersebut ya. Misalkan ini diisi dengan deskripsi jurnal bla 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 bla. Nanti silakan diisi deskripsi jurnalnya, bla 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 bla, silakan Bapak Ibu isi semuanya di sini. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan patch-nya. Patch-nya ini nanti akan muncul pada alamat link jurnal ya, yaitu setelah index.php/. Nah, ini patch-nya akan muncul di sini sebagai alamat unik dari masing-masing jurnal. Oke, patch-nya katakanlah jurnal teknik biomedis ya, JTB saja untuk paling mudah. Oke, kemudian kita centang enable this journal to appear publicly on the site. Nah, ini supaya jurnal ini terlihat secara publik, secara umum ya, disetting untuk publik. Oke, kita save. Kemudian setelah tersimpan, kita akan mengisi beberapa isian atau menu yang harus kita isikan sampai dengan selesai. Bentar, ini masih
proses ya untuk penyimpanan di server lokal. Oke, untuk deskripsi jurnal jangan lupa Bapak Ibu mengisikan dengan singkat, padat, dan jelas ya. Oke, setelah tersimpan, maka di sini ada 6 kategori yang harus kita isi untuk kelengkapan jurnal baru kita. Masthead, contact, appearance, submission, indexing, dan user. Untuk masthead, ini kita isi jurnal name ya. Tadi jurnal name sudah kita isi, jurnal teknik biomedis. Jurnal inisialnya kita samakan JTB ini inisialnya. Kemudian jurnal abbreviation-nya ini opsional ya, tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian publisher ini juga sebaiknya diisi ya. Publisher, penerbitnya siapa? Misalkan penerbitnya ada Asosiasi Biomedis Indonesia. Ini adalah penerbitnya, sebuah asosiasi keilmuan. Bisa jadi penerbitnya adalah lembaga di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Kemudian setelah itu kita isikan nomor ISSN, baik online maupun print ya. Itu bagi jurnal yang sudah memiliki ISSN. Tapi biasanya jurnal baru itu proses untuk mendapatkan ISSN agak lama ya. Sehingga ini bisa dikosongkan untuk sementara, nanti kita isi setelah jurnal sudah tercreate ya, sudah dibentuk ya, atau kita kosongkan aja nggak apa-apa di sini. Kemudian jurnal summary ini adalah deskripsi tadi ya, a brief description of your journal that can be displayed in list of journal. Jadi ini adalah deskripsi singkat yang nanti akan muncul pada daftar jurnal, di apa ya istilahnya tampilan web jurnal, domain jurnal umum ya. Karena kelebihan dari OJS ini adalah kita bisa meng-create banyak jurnal dalam satu platform OJS yang diinstal ya. Nah, disitulah nanti ini muncul, karena daftar jurnal yang terinstal di OJS ini deskripsinya muncul di listnya, di daftarnya. Ini singkat saja tapi padat dan jelas ya. Kemudian editorial team. Nah, ini adalah tim editorial. Bisa kita isikan, misalkan kita isikan editor in chief. Editor in chief, misalkan siapa, bla 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 bla. Misalkan Dani Kurnianto. Terus kemudian kita perlu menampilkan identitas dari editor. Identitas yang kita tuliskan di sini itu adalah yang terkait dengan publikasi, rekam jejak publikasi ya. Misalkan Scopus ID-nya, kemudian atau Google Scholar ID, Google Scholar ID. Nah, itu. Nah, ini spasinya terlalu lebar, bisa kita atur ya. Kita klik source code-nya, kemudian kita hilangkan paragrafnya ya untuk masing-masing baris. /br/ Oke, seperti ini. Kita kita boldkan. Kemudian setelah itu selain editor in chief, misalkan associate editor juga ya. Associate editor, siapa saja di situ ya. Sama juga dengan tadi, ini perlu siapa saja editor associate editornya, kemudian tampilkan ID Scopus maupun ID Scholarnya, Google Scholar ya. Atau kalau misalkan punya ID ORCID ya silakan ditampilkan ORCID-nya ya. Ini sebagai identitas editor, terutama dalam rekam jejak penelitian atau publikasinya. Ini penting untuk ditampilkan. Associate editor siapa saja, kemudian silakan ditulis bla 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 1 2 3. Kemudian bisa juga managing editor ya, managing kalau ada managing editornya. Kemudian selain itu juga editorial board ya, editorial board
editorial board. Kemudian silakan bla 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 tulis semuanya, jumlah dari sejumlah editorial board yang sudah terdaftar. Kemudian bisa juga copy editor, siapa saja dituliskan. Kemudian layout editor, kemudian bisa juga kita IT support ya, unit pengelola IT-nya siapa saja personnya, seperti itu. Silakan diisi lengkap seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada isian about the journal ya. Ini adalah termasuk informasi tentang jurnal yang nanti akan membuat ketertarikan dari si pembaca, author maupun reviewer. Biasanya pada about the journal ini menampilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan jurnal tersebut. Misalkan open access policy, focus and scope-nya apa saja, copyright notice-nya, sponsorship disclosure, history jurnal, privacy statement, dan sebagainya, peer review proses, kemudian macam-macam ya terkait dengan kebijakan jurnal. Ini dimasukkan di sini semua ya. Ini kebijakan jurnal dituliskan di sini. Silakan bla 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 tulis sampai selengkap-lengkapnya. Kemudian setelah selesai klik continue. Kemudian kita baru mengisi kontaknya ya, principal contact ya. Itu adalah nomor penghubung narahubung utama ya. Biasanya kalau narahubung utama atau principal contact ini adalah ini ya, managing editor, principal editorship, managing, atau yang lain. Yang ini adalah terkait dengan sesuatu yang penting. Misalkan nama editornya saja ini ya, Dani Kurnianto sebagai principal contact. Emailnya misalkan danikurnianto@gmail.com. Phone-nya silakan ditulis, bisa ya, bisa tidak. 085635857889 misalkan seperti itu. Afiliasinya, ini afiliasi dari si principal kontaknya, misalkan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Silakan Bapak Ibu isikan dengan afiliasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik continue. Di sini kita mengisi kategori appearance ya. Bapak Ibu bisa mengisi logonya. Silakan mengupload logo. Silakan klik upload. Kemudian ikuti saja proses di upload logo tersebut ya, upload file ya, dalam file JPG atau image ya. Silakan ya, logo dari jurnal silakan diupload di sini. Kemudian page footer ini untuk menampilkan tulisan-tulisan atau informasi yang nanti ditampilkan di bagian footer ya. Silakan di bagian bawah website ini biasanya untuk menampilkan indexing ya, kalau di saya indexing, kemudian alamat publishernya atau alamat penerbitnya ya. Misalkan contohnya seperti yang ada di Jurnal in Hotel. Ini saya di Jurnal in Hotel yang saya kelola itu di bagian footer itu menampilkan ini ya, daftar pengindek, lembaga pengindek, kemudian ISSN-nya juga, kemudian lisensinya, kemudian penerbitnya. Jadi di sini silakan tampilkan daftar pengindek. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia silakan menggunakan bahasa Indonesia. Bla 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 1 2 3 siapa? 1 2 3 dan seterusnya. Terus kemudian ini ya. Nah, ini copy aja coba. Oke. Alamat email. Bisa. Oh, bisa. Oke, siap. Ini ISSN, kemudian lisensinya ya, Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License.
Kemudian publishernya atau penerbit ya. Penerbitnya siapa? Silakan Bapak Ibu tulis di sini ya penerbitnya. Tadi penerbitnya Asosiasi Biomedis Indonesia. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, publisher siapa? Kemudian selanjutnya adalah pemilihan temnya. Temnya ini karena baru create masih default ya, kita pilih aja ini ya. Nanti bisa kita ubah ke tem bootstrap. Warnanya biru aja nggak apa-apa. Kemudian jurnal style sheet ya. Ini kalau misalkan kita mau mengubah mengcustomize CSS dari website. Tinggal Bapak Ibu mengupload CSS-nya di sini. Tapi kalau tidak mengubah CSS atau memodifikasi CSS website, ya tidak perlu digunakan ini. Kemudian di bawahnya adalah sidebar management. Ini untuk pengaturan sidebar ya, terutama blok-blok ya. Ini blok ya, blok-blok pengaturan urutan blok ya. Blok-blok di sini di sidebar itu namanya ada blok-blok yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya. Misalkan subscription block ya, ini paling atas, language toggle block, information block, web feed plugin dan sebagainya. Ini urutannya. Dan urutan ini bisa kita pindah-pindah urutannya ya. Bisa kita drag seperti ini, kita urutkan istilahnya urutannya bisa diubah-ubah. Kemudian di sebelah kanan ini adalah blok-blok yang belum terpakai atau belum terpasang di sidebar sebelah kanan website. Nah, ini bisa kita tinggal kita drag, kita pasangkan di sini. Kita urutkan seperti ini misalkan. Atau blok yang sudah terpasang di sidebar bisa kita nonaktifkan, unselected. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita atur di sini untuk pengaturan blok di sidebar. Kemudian homepage image. Ya, jadi ini silakan Bapak Ibu kalau memang mau menampilkan suatu gambar jurnal ya di homepage ya, silakan upload di sini. Biasanya cover jurnal biasanya yang ditampilkan ya. Dan itu nanti akan muncul di halaman homepage. Kemudian jurnal favicon ya. Ini favicon apa ya? Ini seperti ini ya. Kalau misalkan di browser ini ada kayak logo ya, semacam logo muncul di kita buka website di browser. Nah, ini ada logo-logo ini. Nah, ini favicon-nya diupload ya. Kalau misalkan nggak diupload ya berarti di sini nggak muncul logo atau gambar favicon-nya. Kemudian additional content ini adalah silakan Bapak Ibu mengisikan semua informasi yang menurut Bapak Ibu penting untuk ditampilkan di homepage ya. Kalau di saya di Jurnal Infotel ini saya tampilkan daftar editorial tim ya. Dari editor in chief, associate editor, editorial board ya. Kalau tampilannya seperti ini nanti dia akan muncul di halaman Jurnal Infotel di bagian awal. Ini announcement-nya, kemudian ini adalah current issue-nya. Nah, di bawah current issue ini nanti tadi additional content. Ini munculnya di bawah current issue ya. Ini saya tampilkan editorial member ya, tim dari editor in chief, associate editor atau editor board. Nah, ini bisa kita tampilkan gambar-gambar fotonya supaya menarik saja sebenarnya. Kalau ini dikosongkan juga nggak masalah ya. Kalau misalkan diberi atau diisi dengan informasi lain ya silahkan, itu terserah Bapak Ibu semua. Ini hanya list ya, list item per page, kemudian page linknya, jurnal thumbnail ya, ini bisa diupload di sini thumbnail ya. Ini adalah logo yang kecil ya, yang sebagai representasi jurnal saat digunakan pada sebuah daftar jurnal ya. Ini logo untuk representasi jurnal. Setelah itu continue saja. Nah, sekarang kita masuk ke kategori submission ya, menu submission ya. Author guidelines itu adalah panduan untuk penulis ya. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan semua panduannya di sini ya.
terutama adalah panduan dalam hal penulisan artikel ya. Misalkan aturan umumnya, ini panduan ya. Panduan penulisan artikel ya. Bla bla bla, silakan tulis di sini aturannya apa saja ya. Terutama adalah sistematika penulisannya artikel. Kalau di teknik atau sains biasanya menggunakan style IMRAD ya, introduction, method, result, discussion ya, discussion. Nah, itu biasanya menggunakan biasanya menggunakan IMRAD ya, IMRAD biasanya di situ ya. Introduction, method, result, discussion. Nah, ini. Dan terakhir biasanya adalah conclusion. Conclusion ya. Kesimpulan. Ya, ini tuliskan aturannya seperti itu semuanya. Terus kemudian yang lain-lain ya, misalkan untuk template jurnalnya ya, ya, aturannya seperti apa. Kemudian silakan dikasih link untuk download template juga di sini bisa. Kemudian penggunaan Mendeley ya, atau aplikasi reference manager seperti Mendeley dan lain-lain ya. Saya seringnya menggunakan Mendeley karena selain open source juga banyak manfaatnya ya, selain untuk manajemen referensi. Setelah itu kemudian di sini adalah submission preparation checklist. Jadi Bapak Ibu istilahnya menentukan atau membuat semacam checklist yang harus dicentang oleh penulis pada saat melakukan proses submission ya. Ini sudah ada ini ya, bisa Bapak Ibu terjemahkan seperti ini atau ditambahkan ya. Ini ada 5 poin di sini yang nanti akan dicentang oleh penulis pada saat proses submission. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sendiri beberapa item lagi atau poin lagi, silakan add item ya. Add item, tuliskan di sini misalkan tambah item. Nah, oke, apa yang mau dicentang lagi di sini. Nanti akan muncul di bawah. Kemudian urutannya juga bisa kita atur, yaitu klik order ya. Nanti kita tinggal drag ya. Nah, ini drag urutan dari step itemnya dari atas sampai ke paling bawah. Ini bisa kita atur urutannya ya. Setelah diatur, kita klik done. Nah, kemudian notification of author submission. Ini adalah kita mengisi salinan dari email ke primary kontaknya. Ini adalah ini bisa kita isi dengan kita klik sini, kita isikan dengan alamat email yang lain ya untuk sebagai salinan, misalkan danieditor@gmail.com. Nah, ini akan send a copy to this email address. Jadi nanti akan mengirimkan salinan email ke alamat email ini. Kemudian submission metadata. Ini ada banyak ya yang bisa kita centang. Ini adalah metadata yang harus diisi atau muncul pada saat proses submission. Ya. Dan ini pilihannya adalah tergantung Bapak Ibu sekalian editor ya, jurnal apakah menampilkan semua atau tidak ya. Yang penting-penting misalkan ya keywordnya, supporting agensinya, reference ya, ini perlu juga ini ya, enable ini bagian enable, artinya diaktifkan ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengaktifkan disiplin, tipe subject, source dan sebagainya ya silahkan ya. Misalkan saya hanya mengaktifkan 3 saja, misalkan keyword,
supporting agency dan reference ya. Kemudian ini mengaktifkan, kemudian submission formnya pada saat di form submissionnya apakah ada nih ya, kita centang ini harus ada, ini ada reference. Kemudian yang wajib katakanlah yang keyword ya dan reference required, jadi yang dibutuhkan harus diisi ya, harus ada di sini. Kemudian privacy statement ini adalah statement privasi ya. Nah, ini akan muncul pada saat registrasi ini user ya, author submission akan muncul ininya privacy statement ya. Ini sudah ada dan kita tinggal mengartikan kalau misalkan jurnal kita berbahasa Indonesia. Kalau misalkan dirasa kurang untuk privacy statementnya, ya Bapak Ibu silakan menambahkan sendiri di sini untuk privacy statementnya. Oke, kita anggap sudah, continue. Kemudian masuk ke kategori indexing. Ya, indexing ini untuk mempermudah jurnal dikenali oleh mesin pencari ya. Kita perlu menampilkan deskripsi yang singkat ya. Deskripsi singkatnya nih, deskripsi singkat jurnal, supaya ketika kita mencari di Google ya, mesin pencari Google atau mesin pencari yang lain itu mudah dikenali oleh mesin cari tersebut. Kemudian custom tag, diisi meta tag ya. Meta tag biasanya saya adalah meta tag dari Google Analytics yang saya pasang di sini. Analisis Google Analytics. Bapak Ibu berarti harus membuat akun Google Analytics dulu, kemudian meta tag-nya dimasukkan dalam custom tag-nya ini. Oke, ini adalah alamat sitemap-nya ini. Kita klik continue. Oke, kita masuk terakhir, pada bagian terakhir adalah user ya. Ini user adalah user yang yang terdaftar di jurnal biomedis, teknik biomedis tadi ya. Ini jurnal baru. Siapa saja user yang sudah terdaftar. Kebetulan ini baru satu user ya, yaitu administrator. Kita bisa meng-create user baru atau mencari user yang sudah ada di dalam sistem OJS ini ya. Di dalam sistem OJS yang terinstal di server tersebut. Bisa kita add-kan di sini ya. Kita cari di sini misalkan nama Dani ya. Oke. Nah, ini banyak ya, Dani layout dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Bisa merger user. Jangan merger. Ini aja login S ya. Ini login S. Ini sudah, berarti sudah masuk di sini. Nah, seperti itu ya. Ini harus meta tag ini muncul ya. Nah, ini harus bentuknya adalah HTML itu harusnya. Ini apa namanya? Teknik biomedis. Oke, kita keluar dulu. Kita kembali ke user administratornya ya, user administratornya. Ini ke teknik biomedis ya. Ini udah. Ini tadi adalah hal terakhir ya, kategori terakhir, pengisian terakhir yaitu user ya di apa namanya, jurnal teknik biomedis. Setelah selesai maka akan kembali ke dashboard administrator ya. Ini bedanya kalau kita masuk menggunakan akun administrator, maka di sini ada menu administration ya. Kalau kita klik di sini administration ya, ini di sana ada site management, administrative function. Nah, kita lihat di sini site management. Kita klik
yang menu host jurnal ya. Maka di sini akan muncul daftar jurnal yang sudah di-create oleh kita. Nah, di sini ada jurnal online, ini jurnal teknik biomedis yang baru saja kita buat. Nah, di sini akan muncul semuanya ya. Di sini akan muncul. Kita lihat usernya coba. Oh, ini harus klik baru aja ya ini ya. Misalkan nama saya Dani layouter misalkan ya. Ini kontak Dani layouter @gmail.com. Passwordnya ini bisa kita ketik sendiri di sini, ini atau sistem yang membuat. Berarti sini generate password dicentang, maka di sini sistem akan menjerit sendiri. Kemudian kalau seperti ini itu kita perlu mengklik change password supaya user mengubah password pada saat login pertama, karena biasanya password yang di generate oleh sistem itu acak ya, susah untuk dihafal. Kemudian pilih aja negaranya ya, Indonesia katakanlah. Kemudian notify user, ini belum aktif karena belum diaktifkan di konfigurasinya ya. Ini kalau sudah diaktifkan ini tinggal dicentang saja supaya user itu dikirimi email selamat datang oleh sistem ya. Kita isian lagi ya, salutation, suffix, inisial, URL mungkin website, dia punya website dan sebagainya, alamat telepon, ORCID ID-nya, reviewing interest, jadi ketertarikan mereview itu di bidang apa jika dia tertarik untuk jadi reviewer. Kemudian afiliasinya, misalkan afiliasinya Universitas Mangkunegara misalkan ya, misalkan ini, terus ketertarikannya teknik biomedis misalkan. Nah, ini ketertarikan di teknik biomedis. Nah, ini kalau ini diisi, maka ketika user ini disetting sebagai reviewer, pada daftar reviewer ini akan muncul ruang lingkup atau bidang keilmuan dari reviewer tersebut. Oke, ini bio statement ya. Ini seperti departemen, rank dan sebagainya. Ini mailing address ya, alamat persuratan, signaturnya bisa diisi, bisa tidak ya, silakan. Klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul user baru ya. Oh, ini perannya ditentukan dulu user barunya. Tadi layout ya, layouter berarti layout editor. Terus kemudian sebagai reviewer, katakanlah dia ingin juga sebagai reviewer. Maka di sini satu user bisa berperan dua role ya, sebagai layout editor maupun reviewer ya, misalkan seperti itu. Kita save. Nah, maka di sini sudah muncul dua user nih, satu administrator dan satunya adalah Dani layouter ya. Dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi yang penting ini juga ini muncul menu baru site setting ya. Site setting ini digunakan untuk mengatur tampilan website jurnal secara umum atau rumah jurnalnya. Misalkan rumah jurnalnya ini kita kasih nama jurnal ilmiah Universitas Mangkunegara misalkan, atau Universitas Yogyakarta aja lah ya, Yogyakarta misalkan. Yogyakarta, aduh. Oke. Ini kemudian logo websitenya, situsnya, about the site, about website, tentang website ini. Ini merupakan website dari jurnal ilmiah di Universitas
Yogyakarta misalkan. Kemudian page footernya silakan diisi ya. Page footernya apa? Ya mungkin alamat apa, perguruan tingginya dan sebagainya, nomor telepon dan sebagainya di sini ya. Oke, ini redirectnya nggak perlu direct ya. Artinya secara umum nanti. Kemudian prinsip kontaknya bisa tadi Dani ya, Dani Kurnianto, emailnya ini. Oke, ini set style sheetnya jika perlu untuk mengcustom CSS dari website ini perlu diupload di sini ya. Kemudian temnya kita pakai Bootstrap saja ya, Bootstrap. Ini kalau saya tunjukkan tampilan dari website website jurnal secara umum ya, atau sebagai rumah. Jadi di dalam rumah tersebut banyak jurnal yang bernaung situ. Misalkan di sini ini dihilangkan di ojolnya di sini. Ini JOL-nya, jurnalnya. Ini adalah rumah jurnalnya. Nah, ini adalah halaman website setting tadi dari sebuah rumah jurnal. Nah, namanya Jurnal Ilmiah Universitas Yogyakarta misalkan ya. Berapa jurnal yang sudah dimiliki atau tercreate di sini akan muncul. Ini yang jurnal baru ya, Jurnal Teknik Biomedis. Untuk melihat di sini view jurnal, ini current issue. Ini adalah jurnal online ya, jurnal yang pertama dibuat ya. Ini kalau kita menuliskan brief description ya tadi, maka di sini akan muncul seperti ini, ya, Ini baru ada 2 jurnal. Nah ini adalah rumah jurnal. Jika dalam satu instalasi OJS di server tersebut ya sebagai rumahnya itu menginstal 10 jurnal, maka di sini akan muncul daftar jurnal yang terdaftar di situ, yaitu 10 buah nanti. Seperti itu kira-kira. Kita pilih United ya, set management. Nah, ini untuk sidebar ya. Ini sidebar di sini masih kosong, bisa kita katakanlah developed by, kemudian Mixamation, subscription block ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini privacy statement itu sama, kita save dulu coba. Oke, kita refresh. Nah, di sini harusnya muncul di sidebar. Nah, ini sidebarnya jadi muncul ya. Blok-blok yang tadi sudah kita pilih, kita atur di di sidebar management ya. Nanti kita bisa tambahkan blok di sidebar menggunakan custom block di plugin custom block. Nah, ini bloknya ya. Seperti itu. Jadi cara untuk membuat atau meng-create sebuah jurnal baru ya, sebuah jurnal baru. Dan ini bisa kita pilih ya, bisa kita pilih nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Karena ini adalah series, nanti akan berlanjut dengan materi-materi selanjutnya terkait dengan pengelolaan jurnal. Akan banyak materi yang akan saya unggah di YouTube. Sehingga silakan nantikan materi-materi dari saya ya dengan cara mensubscribe channel YouTube saya Dani Kurnianto. Silakan di-subscribe, kemudian di-like, kemudian silakan di-share ke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.